Selanjutnya kita akan mendengarkan langsung pembekalan kepada pinandita lanang istri dan serati Banten sejak Jaban. Tema kita pada hari ini adalah mewujudkan pinandita yang profesional, intelektual, moderat, dan penuh pengabdian. Pembekalan hari ini akan dibawakan langsung oleh Ida Pandita Empu Jaya Acarya Nanda yang akan membawakan materi dan akan didampingi oleh moderator langsung Ketua PSN Pusat Jero Mangku Gede Pastika. Untuk itu kepada Jero Mangku Gede Pastika sebagai moderator untuk segera ke depan bersama Ida Pandita untuk memulai sesi pembekalan meniki. Oke, suksema Pak Gede Suyase yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai moderator. Oke, Om Swastiastu. Sampun sami ke atas ke? Belum. Sambil berjalan karena waktu kita tidak bisa hentikan, maka kita akan undang narasumber kita, Ida Pandita Empu Jaya Acarya Nanda selaku narasumber. Untuk itu kepada Ida Pandita Empu Jaya Acarya Nanda. Oke, para pinandita serati Banten yang saya hormati beserta serang sami, narasumber kita sudah ada di hadapan kita. Mungkin tidak banyak yang perkenalkan karena beliau sudah terkenal, sudah semua kenal, luar biasa. Kami PSN dengan beliau sampai ke pelosok-pelosok, hanya tidur dengan alas tikar saja bisa, gitu. Jadi inilah keseharian beliau mengabdi kepada umat. Ida Pandita Empu Jaya Acarya Nanda adalah seorang akademis juga, seorang dosen di Universitas Hindu Negeri Denpasar dengan nama walake Dr. Andos Iwayan Miarte MAG. Perjalanan beliau luar biasa dan sekarang beliau sudah pensiun dini sebagai dosen, fokus melayani umat ke daerah-daerah dan bekerja sama dengan PSN untuk memberikan pembekalan kepada para pinandita. Titian tidak panjang lebar supaya materi banyak yang bisa kita terima. Untuk itu Titiang Nunas Ida selaku narasumber untuk mengisi berikutnya. Durus Ida. Terima kasih moderator. Niki mangkunya mangku kayangan ya. Wau dados ketua PSN, makin dari moderator niki mangku kayangan, kayang nih, kayang tuh cuma gairah. Kita mulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para suling sareng kalih ide saking metro
Beliau dari Metro nih, tapi bukan Lampung. Metro Bangli yang api. Kacanya selam kayak Stevie Wonder, becek. Titiang juga penggemar barat nih, tapi kan ke barat ke Birit gitu. Yang paling sensasional udah bagus saja, kacamata Bangkok saja. Masih kelihatan gaul. Tapi udah ada istrinya di sini. Jangan suka menggaul istri orang, itu saja. Kita harus humoris nih ya. Agama itu jangan sampai tegang gitu, urusan lain silahkanlah tegang. Kalau tegang perwira pangkatnya letnan 1. Nggih, napi aja patutnya. Kalau yang paling konyol itu sersan mayor. Kuning sersan mayor, dasar pesan bermasuk ngeloyor. Nana. Walaupun usia beliau masih tua, tapi dalam ajaran Siddhanta ketuaan itu tidak ditentukan oleh kelahiran biologis, tapi dikelahiran oleh sastra. Jadi beliau Nana usianya 10 tahun. Beliau sudah kepala 7. Bintang 7 nih. Titiang baru akan menjelang sakit-sakitan. Karena masuk kepala 6. 6 itu kan sick. Sick bahasa Inggris tapi sakit, ya. Anak istri masih strong, masih keliling ke luar negeri, Titiang taruh ke luar negeri di Bali, di luar Singapura, Singapadu, Singakerta gitu. Pak, angin, cakit nggih. Niki para panglisir sami, panglisir saya, keluarga besar saya, Prof Manik. Jadi kalau susul daerah katas kita masih satu keturunan. Kalau Islam bilang anak Adam dan Hawa gitu. Tapi Titiang asli Titiang yang jelas dari Kintamani Titiang. Kintamani dari Abang Songan. Makejang oleh Abang Songan nih. Menurut orang Cina, kata Song'an artinya daerah yang diberkati. Ping-an, Ting-an, bahasa Cina itu. Jadi Kintamani itu Song'an, daerah terberkati, Ping-an, Ting-an, sekitar itu. Jadi para pemangku sami pinandita, sane kantun medue semangat untuk ngayah. Jadi semeton luar biasa, Titiang apresiasi. Terutama otoritas niki, ring yayasan, Pak Gusti, Pak Bagus Wirya, Rahayu, Titiang sudah diterima untuk sekian kalinya Titiang pun boleh meriki. Masih tetap kenangan pertama pasti ingin selfie, itu biasa itu. Niki kari tua-tua pasukan niki. Kalau Titiang ring Lampung yang anak muda selfie sarang Titiang. Itu sangat berbahaya bagi saya. Karena panas bayu dagdog-dagser gitu. Jadi yang ayu bagi pisan ring rahana mangkin pada saat kita akan nyangre menyambut puja wali ring jagat karta. Lupa Titiang dari Kesra Bali yang menemani Budi, Gede Budi. Iki sangat tahu persis rumah tangga Parisada di Bali. Kita kemarin banyak cerita dan sebagainya. Kita kembali kepada konsep Gunung niki tapi wastana niki Gunung Salak. Apa betul Salak nih? Tapi Salaka Nagara. Tentu hal ini tidak muncul dari ruang hampa. Walaupun tadi ibunya Pak De Bagus bilang apalah arti sebuah nama kata Shakespeare. Itu yang berfilsafat gede. Tapi nama di dalam wilayah agama adalah mengandung makna. Nama adalah sebuah simbol, nama adalah doa. Titiang nama Titiang sederhana, arti tujuan Mei ya lahir di bulan Mei, sederhana begitu orang tua membuat. Tapi diberikan nama nikah itu Nabi mau pica. Jaya Acarya Nana Titiang tidak tahu kenapa Nabi mau pica kadipun nikah. Kata Salaka, bahasa Balinya napi nikah? Selaka perak, silver ya. Di dalam dunia simbol, terutama di dalam tentang logam, bahwa kata Salaka itu adalah simbol putih untuk dewa Iswara. Kata Iswara di dalam ajaran Siwa Siddhanta India Selatan, Titiang sitir dari tulisannya Pak Prof Mantre, Siwa Siddhanta India Selatan, yang sebenarnya inilah framework beragama kita di Nusantara yang akan diejawantahkan sebagai sebuah teori untuk Prof Mangku Prof epistemologinya.
Nah, niki penting niki. Beragama itu harus punya epistemologi, tapi kalau Tuhannya nggak perlu diepistemologi, cara bertuhannya harus diepistemologikan. Kemudian bagaimana sikap kita bertuhan itu menjadi sangat penting. Karena dijelaskan agama adalah bagian yang paling terdekat sekaligus bagian yang paling misterius. Kalau salah asuh agama menjadi orang radikal, kalau benar pengasuh menjadi orang moderat. Nah, kita kembali, apa itu iswara? Iswara disamakan dengan sadyojata. Ketika di aspek triguna tattva, aspek yang paling bawah di dalam siwa disebut dengan mahesa tattva. Ini perlu nih, yang akan mewujudkan dunia sakala. Yang dipermainkan di wilayah agama adalah bakti dan karma. Maka orang bakti dan karma tidak bisa lepas dari unsur materi. Maka di Tiang Ampura kita kritik sedikit ketika menyusun di Parisada Mustikarana dibawakan Dewa Trimurti, dewa tertinggi. Tidak. Dewa Trimurti, dewa yang sudah kena Triguna Sakti Sangyang Widi. Satwamnya ada di Wisnu, rajasnya ada di Brahma, tamasnya ada di Rudra. Inilah kemudian menjadi perdebatan yang paling intens, di mana perguruan-perguruan India di abad ke-9, di mana Satwika ini sebagai wakil Wisnu menganggap dirinya penganut Wisnu Waisnawa sebagai superior dan inferior yang lain. Ini penting dulu. Kenapa? Karena Siwa Este dianggap mewakili daripada Tamasika. Maka gerakan satwikanisasi sesungguhnya adalah gerakan ke Wisnu terselubung. Maka itu mulai ini harus satwika ini. Kalau kita kembali dalam Uraspati Tattwa, tidak ada satwik berdiri sendiri. Kalau kita semua bersatwik sendiri berarti kita hantu semua ini. Karena badan kita ini adalah menurut Samkhya adalah kolaborasi antara Tamasika dengan Ahamkara. Lahirlah Panca Tanmatra, lahirlah Panca Mahabhuta. Siapa Tuhan Triguna Sakti? Maka jelaskan Trimurti adalah Triguna Sakti Sangyang Widi. Mengapa? Mari kita kembali pada literatur India namanya Siwa Samhita. Tuhan di dalam mencipta mengalami degradasi. Ringdija mengalami degradasi, maka semeton sareng sami begitu menyaksikan upacara ngenteg linggih kanthi kebo metawur, maka ada di Peselang. Di Peselang inilah beliau mengalami degradasi, di mana Siwa Kenakama akan berhubungan dengan Parwati melalui motivasi Semarerate. Oke. Ini filosofi kelas besar ini. Maka di dalam upacaranya Ngartawang hanya pedudusan agung boleh di Sangartawang, di Peselang tidak, karena mengalami degradasi. Kita pun bagian dari degradasi itu di Trimurti Niki Brahma Wisnu lekat hidup maka itu kalau kita kembalikan sekarang Iswara sebagai Salaka berarti dia menjadi Sadyojata. Pahami dulu niki. Itu yang sitir dari tulisannya Pak Mandra tentang Siwaisme, Siwa dan Buddha perkembangan di Nusantara. Itu yang harus merujuk kepada orang yang memang memiliki otoritas dan retorika di dalam wilayah niki. Nah mulai niki, napi bahwasanya ida mungkin niki gitu nih. Engke niki mangku bengong itu. Hati-hati kok, siap bengong binyah bisa mati niki. Konet apa beda bawa ya? Apa itu Salaka Sadyojata? Salaka itu disebut dengan Icaca Sakti. Maka di Bali menjadi Ica. Riraga nunas apa katanya? Konfaya jadilah kehendakmu. Begitu kata Icaca Sakti. Hilangkan i-nya menjadi ca inilah kemudian menjadi canang.
Apa artinya? Kita mulai melepas maya mala karma. Icaca sakti artinya melepas maya mala karma. Maka berupacara bukanlah sebuah transaksi dengan betara, tapi ada konsep wairagya. Kita pun akan melepaskan maya mala karma. Selama maya mala karma, maya dunia ilusi, malah keletahan trimala, mode kasmala, ini ada. Karma pun harus ditinggal kalau kita ingin lepas. Kalau kita masih perih pada karma, kita butuh transaksi wanipiro. Makanya di tiang menmuput perlu sing di tiang nage sesari sesayut lagi di tiang. Singkatan Korea. Tapi ini ke sesari sedikitnya 100.000. Sesayut sedikitnya 1 juta. Tidak mesti begitu. Rago magae ngajak betara. Maka saya sering bilang, oh ida acara itu minta transaksi besar-besar. Sugih di tiang kali sementara sebelah per jam sekian bayarannya. Kita kembali. Jadi salah apa? Mulai melepaskan maya mala karma. Kenapa? Untuk konsep pembebas. Masih ingat nggak? Di tiang masih ingat? Purana biasa jagat kar. Ini dalam puja kajang ini. Jagat boktra, jagat karsel, bacana. Apa artinya? Jagat boktra. Jadi kita kembali ke alam pelepasan dari bawah ini, mulai dari nabi, dari sisikan sampai ke dua daso angula sahasrara padmacak. Jadi salaka itu bagian dari konsep pelepasan maya mala karma. Makanya ibu-ibu jero mangku sama bapak mangku mau baju putih simbol selaka mulai melepas. Tapi ada hal yang dilepas, ada yang ditutupi. Makanya yang lepas bahaya. Dari sini kita berangkat dulu. Apa keterkaitan niki? Maka Gunung Salak niki Salaka, Gunung Perak untuk melepaskan maya. Tapi bukan tujuan akhir. Maka yang kemarin waktu di Prambanan tidak bisa berdiri sendiri. Dialah sebagai puncak di mana dasarnya, growth-nya jelas. Maka dibilang kalau kita kembali fakta sejarah kan bahwa dua kerajaan dengan dinasti Sailendra dan Sanjaya bertikai. Kalau memang bertikai, siapa yang menang pasti candi, yang kalah pasti hancur kok. Kenapa candinya masih utuh keduanya, Sailendra dan Sanjaya? Dinasti Sanjaya bukan Kesangjaya yang menang artinya. Melalui satu proses Buddha, Borobudur, Barabadur. Apa yang paling bawah? Saya bilang dengan Profesor Aris Munandar, ahli arkeolog, mungkin perspektif kita beda, kita sepakat untuk tidak sepakat Prof. Saya bilang, kenapa? Mulai Candi Buddha dari Candi Pawon, Tungku Perapian Pawon. Kita berupacara ngai tungku, apa tungkunya? Tetim. Ketika dibawa ke industri, apa pergaewen, sing jadi petasan ngon itu banyak menjedar. Kalau kita kembali pada teori modern, kena namaste begawan ageni, namaste begawan hari, namaste begawan nisa. Di mana petasan tertimpuk secara mikrokosmos, ya disisihkan. Maka Yendot ngalih dewa, selesaikan dulu urusan disisihan. Pangsing bawa ke subuh mau perucut, beten megambahan nu. Mohon maaf. Aing baneka untang. Beten gemrong nu. Dinilah tertimpuk kita. Bagi Wiku semangat apa? Bakar Triantah Karanam, karena kita naik dari level 3 Guna Sakti Sangyang Widi menjadi Panca Brahma Sang Bang Sariram Kundam Wityota Triantah Karanam Uresada Mudra Umarap Mengson nih kerbau buffalo nih nih. Ini konsepnya di sini nih. Uresada Mudra
kerbau bapelo, ngangon sekar waribang. Jadi kembali kita bakar ini sebagai tungku sariram kundam. Jadi tubuh ini sebagai sariram. Trigunonya dibakar. Triantah karanam idanam saptong kare mahyobane bojana dong kale ageni rudra. Ampura dengan tidak mau maksud tepuk dada titiang 15 tahun ngajar studi kependeta di Pasca Sarjana. Jadi setiap langkah harga patro titiang analisis satu persatu untuk menjelaskan mengapa kita bisa menggunakan tatanan seperti itu. Tentu agak berat. Mencari sang Adi Kodrati bukan perkara mudah. Hanya agama industri menawarkan kemudahan. Maka berat jadi mangkuku. Jangankan jadi sulingih jadi mangku kan berat. Pelih ban ngabo sesana. Seledat-seledat nulet nan satu. Jero mangku kan ketua. Maka titiang jejak sana ke. Maka suat di kampus ngajian S1 kencang, S2 matang, S3 layu. S3 betatak cangkir mekejang mahasiswa. Ini cangkir lepek. Lebih baik out saja, enggak usah. Kebetulan cening titiang pun masuk, ampun selesai kemarin doktor, mantu masuk, pasti nepotisme, makanya lebih baik Dewan Selam sungsung makin. Tapi ini kayak ngalah, Dewan Selam kan ngalah nih, ngalah artinya. Perebutan masa bagus aja, jak nih kali serang kalih nih saksi mundur orang ngambul. Niki bilang apa? Dibilang pulang ke Bali, Niki nyemak di hotel, langsung ya ceramah dulu nak, di Pura apa tuh? Di Kertajaya ngesut awai di Tangerang sikbut kayak sampai hari ini pun masih acara dibayar ini nggih bayar aja konek entan tapi yang tahu diri saya lah saya. Nah terkait dengan Niki sudah prolognya begitu. Apa yang terjadi saat Niki? Temanya luar biasa, membangun mewujudkan apa nak? Mangku yang profesional dan apa? Moderat. Hebat Niki. Kalau moderat sudah masuk sekarang program Departemen Agama, moderasi, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem, harus di tengah. Makanya Hindu kita di Nusantara Hindu di tengah-tengah. Makanya Wiswa artinya tengah, Wiswa artinya siwa. Ngajang daging dadi. Vegetarian inggih. Kalau vegetarian berakhir bulan saya mampu beli daging. Tanggal baru bukan vegetarian, vegetarian B ajang. Bang di bubu si agak ngaking. Titiang serang nanak titiang nak wenten anak Buddha kaleh. Asal dot ngajang beguling sebulan sekali dalam ajaran siwa ndak boleh lah makan daging babi umahan. Babi hutan baru boleh, tapi babi di hutan nggak boleh. Kijak ke Lampung ke babi hutan. Pujian malu pujo berawa oleh nano om kumang mantra apa tuh nak mantran gamang tuh nak kau gitu. Nggak bisa diterjemahkan oleh ekes tentang mantra itu. Ini kekuatan. Makanya sing tadi mangku ngawak memantro ke dalam mensing melalui proses pensudian benar. Mungkin kan mulai titiang pun dia oleh sampai sing tadi itu sing tadi. Bukan begitu tak gitu. Nanti kita jelaskan. Mari jebos di mangku. Nah. Terkait dengan konsep wiswayana jalan tengah inilah moderat ini penting. Judulnya kaya tema. Harapannya jangan sampai miskin makna, kaya tema, miskin makna, tuna laksana menjadi merana. Kayak jargonnya harus begini, idealnya berat nih. Mantilah menjadi mangku apa adanya dan ada behind of meter, di balik meter seperti apa. Nah mungkin mulai ditanyakan, lebih berat lagi dipertanyakan. Kalau ditanyakan bahasa biasa, dipertanyakan, nengudiang kene. Mengapa? Deja agama kita yang tidak dibangun dengan proses pelembagaan yang benar. Yang benar saja sudah dikritik. Harus kene. Kemarin di Bali taluh mengganti ban jo lengis. Itu ada gerakan keberanian nih,
Padahal dalam upacara mataya, maharya, mantiga, ne mentik, ne memana, ne mataluh. Iraga kan oleh taluh dasarnya niki. Menurut Candogya Upanishad, andajah dari telur, swedajah dari lendir, jarayujah lahir secara fisikal. Kan makajang ragal kadul itu. Mus yang ada taluh mu. Ini lanang-lanang. Betul nggak? Nah istri-istri akhirnya keluar apa? Metaluh malu keluar lendir. Marah ketemu kamu bang, kamu peta. Ayo tukang Banten. Di Banten Saraswati, di Suci misi Jajah Saraswati, misi cecak. Betul nggak? Kuda taluh nih ke? Ayo. 2. Cocok nggak? Cocok nggak? Cocok. Asah sing taluh nih. Asah. Lamun gedean siba, apa namanya? Sanglir. Dia 2 tapi dalam satu kan. Om Namo Dewa Kadestanaya Sarwa Wiapi Wasiwaya Padma Sana Keka Pratistaya Arda Nares. Ya itu. Itulah benih wanita dan benih maskulin laki-laki. Hanya kita tidak tahu yang mana menghasilkan benih laki-laki. Yang sekan mula bisa sing pecik salah satu pandadi mani lekat. Penabi bro. Tubar Donareswari, maka ada Nareswari di Banten Surya, ada nggak Banten Dewa Dewi? Satu ngiu nggak itu? Iya dia Eka tapi menjadi 2. Itu puncak itu. Maka sesungguhnya ini disebut dengan siwa dan mayanya dalam potensi pasif. Setelah mempesaksi, maka dalam mengastawan nanti kita sebutkan neng orang malu. Begini posisinya. Ardhanareswari. Jadi Ardhanareswari pada laki juga ada benih wanita, pada wanita juga benih laki. Betul tidak? Betul. Makanya ada anaknya yang laki mirip ibunya, ada yang wanita mirip kalau tidak keduanya mirip, tetangga punya kerja. Siapa ayahmu? Bram. Adi Bram, rame-rame ngai. Ternyata yang sepuh-sepuh juga suka dengar itu ya. Makanya saya sebenarnya bukan akademisi, saya seorang praktisi. Karena akademisi itu kiap mana? Ya. Jadi ini dia. Jadi Ardhanareswari dia. Maka kembali pada Jajah Saraswati ini suci. Agni madye rawes jiwa rawi madye tu chandra made bawet suklah made setita siwah. Niki ampun baca niki, nanti baca di rumah aja. Angat yang bilang di kamar laman terus macetek kan berarti blog dosennya kita ada. Lebih baik kita salurkan aja apa ada di sini. Oke. Tapi yang 2 ini, 2 yang tunggal, Eka dan 2 tidak bisa menghasilkan kehidupan dalam bentuk. Makanya saya sebut parama siwa kita adalah potensi pasif. Itu betul cecak dado nih. Kene kudiang beragak tegai. Dia harus dibalik sekarang. Seret. Maka di dalam Jajah Saraswati wententen aksara ongkara. Mari kita lihat pujanya. Akasa nirmala sunyam guru dewa biomantaram siwo nirbawa wiryanam reko ongkara wi.
Makanya saya ngajar teologi Pujastawa, begitu cara saya untuk menghafalkan, karena dia apa? Ideologi ketuhanan di dalam Banten itu. Maka itu para mahasiswa tidak bisa bekerja karena dia pasif, dia butuh sada. Siapa sadasiwa dalam Banten Suci? Cecak. Maka yang ada di Bali itu lemesing nawang cak-cak. Betul nggak? Bahkan maka cek-cek memunyi di pura melegesi apa yang kita sebutkan yang Saraswati. Tapi ada nyato yang sedang memantra toki memunyi batal mantra. Cecak. Jadi tubuhnya cecak itu sadasiwa. Tapi sumber kehidupan tidak berada pada sadasiwa. Dia langsung ngajak ke teologi terapan nih. Maka ada tengok cecak. Ketika dia memunyi kini tengok cak cak cak. Itulah ujung kemaluan kita. Maka para mahasiswa untuk menerstikan jagat dia butuh sadasiwa. Tapi potensi semua bibit ada pada para mahasiswa. Sira mata korek api, colok. Ayo, siapa bawa korek? Colok, bukan korek batu api atau gas. Ayo. Gitu. Harus kembang praktek langsung nih. Di dalam niki ada api nak? Bisa dan mana sing niki yang sing korek? Pun sadasiwa nih, tunyan para mahasiswa, cuma dupo siki nyita, tadi siwaat. Ketika api itu mampu membakar, mematangkan, dia menjadi siwaatma. Tapi ketika hanya nyala saja, dia baru sadasiwa. Tapi ketika potensi pasifnya, dia adalah parama. Ini diperdebatkan. Hindu liu memuja dewa, liu ada atma. Mari kita kembali. Dari mana semua bahan baku potensi pasif itu? Mari kita lihat Puja Brahma Prajapati. Ongang Brahma Prajapati sresta swayambu radan guru padmayoni catur waktrap Brahma sakalam utyate. Hormat kepada Dewa Brahma disebut Prajapati, maka Prajapati menjadi nama universal nih. Prajapati lekat masih Prajapati, Prajapati mulih ke Sangyang Widi Prajapati di setra Prajapati setra. Mijil dari Tuhan, mulih ke Tuhan. Sersta swayambu radam guru sersta menciptakan semua ini dari swayambu radam guru. Maka Tuhan di dalam pandangan Hindu Siwasiddhanta ini tentu sangat berbeda dengan Vaishnava, terutama Vaishnava New Age Religion, gerakan Sri Sampradayan di India, Wadagalai dan Tangagalai yang diklaim menjadi Gaudiya Sampradaya yang melahirkan Vaishnava baru, berbeda. Maka itu dalam Vaishnava baru Atman tidak bisa menunggal dengan Brahman karena dalam koalisi yang berbeda. Di dalam Siwasiddhanta harus kembali menunggal kepada sumbernya. Teologi aja kita sudah kacau nih. Niki dulu karena melebos kita akan bicara tata urut niki. Proses penciptaan menjadi Dharma Prawarti, proses pulangan Niwerti ke Dharma. Kalau bahasa kampusnya Prof, yang turun namanya deduktif, yang naik namanya induk. Dalam bahasa lontarnya Siwalinga, Atmalinga.
Makanya kalau anak-anak nanya, dewa-dewa Ratu Niang Sakti, Ratu Gede dalam pet dijaleh di wedo. Karena dia dari bawah naik. Tapi akan dicantolkan, oh Ratu Niang Sakti pasti kok dari Durga, Durga ke Uma. Ratu Gede dalam pet dari Rudra mulai ke Siwa. Inilah kearifan lokal kita. Sekarang wedanya mana? Ayat mana gitu. Cermongkan Dewan Motor makin klenenyen Dewan Motor, Sangyang Meo, Sangyang Sekupi sekedar. Nggih. Nggih. Ampura nggih, titiang buat lucu kedek teologinya langsung terapan. Maka karena semua ini berasal dari Tuhan, sama dengan nyala api berasal dari potensi pasif ketika digerakkan di sadasiwa menghasilkan nyala dan dipadah menjadi siwatma. Maka itu dia, apa itu yang disebut dengan sakalanya? Ang ung mang lekat hidup mati oleh siwa sidanta India Selat disebut dengan Mahesa Tatwa. Gus Haji ampunan kenten Gus Haji nika di naskah nika ampun wenten niki duman. Maka Mahesa Tatwa menyangkut fisikal. Karena lekat hidup mati adalah hukum yang berlaku bagi unsur materi. Apa lekat hidup mati? Utpeti Sriti Perlina Panca Mahabu. Tetapi di dalam konsep kita karena Tuhan wiyapi wiyapake, beliau ada pada penciptaan, beliau ada pada pemeliharaan, beliau ada pada perlina. Hanya kesalahan orang mengartikan bahwa Tuhan kita God diartikan bahasa Inggris apa generator, operator, destroyer. Kok siwa jadi perusak sih? Siwa itu pralina dari praliate, kontraksi menguncup. Ketika terkontaminasi mengalami reduksi nilai-nilai kerohanian, dia kuncupkan, dikontraksikan, kembalikan ke titik nol dia. Makanya disebut dengan samhara. Sam bergabung, hara kepada siwa. Jadi nama lain hara ya siwa. Wisnu hari. Sesungguhnya hari dan hara sama hari hara. Tapi yang jadi sekarang apa? Huru hara. Makanya pemahaman kita harus komprehensif niki. Maka di tiang medue peseraman niki samping tukar gamang aja yang diskusi jak niki jak nana niki. Turun air mengalir ngorto jak alu gendan. Jak lelipi akeh di bawah. Kedes anu siap-siap kok lanak beten gendan. Jadi semua ini berasal dari Tuhan. Mari kita lihat Taittiriya Upanishad. Dari mana semua yang ada ini lahir, dengan apa yang ada ini berproses, dan kemana yang hadir mengadani kembali, itu adalah aku. Tentu akan berbeda dengan paham Abrahami, berbeda dengan ajaran Dwaita Vedanta, dengan gerakan New Age Religion. Beda. Dalam bahasa filsafat, Tuhan adalah causa prima, Tuhan adalah causa efisien, Tuhan adalah causa finalis. Dalam bahasa kita, sangkan paraning du. Makanya dalam kehidupan kita buat Banten ngai demen betara sing nika. Ini tadi tomok ban betara di Bali liu Bantana tuh kudiang ngajang. Kadang-kadang lesu besing megobo janur kuning pokulon sang janur danyuh gitu benar. Bukan janur kuning loh, janur danyuh. Apalagi sekarang les dari ental dipakai. Ental sudah kena formalin, konen apa lengah betara maluna. Belum lagi tumpang, sekarang dulu tumpangnya kan lembut, sekarang tumpangnya keras batako loh. Tahu nggak Bapak Ibu? Napi yang kan tumpang makin mincit. Tahu mincit? Pada bagian padi bu apa?
beras itu yang kecil-kecil. Kalau dulu kita anak-anak kan tuh penting ya sesuatu nak ngelesong man mincet nikah tintok isena nyuh isena gula bali nikah masa tahun 70 60 nih. Saya ada hajangan api tuh bubuh mincet nih. Tapi mincet itu berkhasiat loh. Dalam pepatah Bali lemecar busul mincet. Tahu artinya? Gedean kebat. Oke ya. Maka itu apa? Tuhan ada di mana-mana. Si puja siwa samuho nih. Siwa bumi, siwa toyam, siwa teja samirana, siwa caka seiti utam, sada siwa namostute, siwa sabda, siwa separsa, siwa rupa rasa stata, siwa ganas cetan matra, sada siwa namostute. Ayo Mangku Mansur artikan. Itunya anak yang mimpin doa nih. Saya baru tahu namanya Mansur. Mangku nyoman Suryo. Suro. Kita baca di Lampung. Ya jadi siwa bumi, siwa di bumi. Ketika siwa di bumi diabiseka Ibu Pertiwi alias Buwaneswari. Siwa toya mangon Wisnu apa? Siwa teja matahari teja setawa. Samiranah dewa angin, maka dalang samirano ning lukat orang ditumpuk wayang namanya dalang samirano. Yen arti yang dalang angin-anginan gitu artinya. Siwa sabda, Tuhan ada pada sabda. Siwa separsa ada pada sentuhan. Maka kalau kita sekarang mau Banten di mana-mana singlah nama betara dadi ratu betara sannya meragawi apa pakir kini durus paling tepat tuh betara singlah ada kelahiran ratu betara si raja melingih driki oh ternyata durne batu betene dongkang mesaut dongkang krek. Jadi kita tidak hormati pada akarnya saja. Leluhur pun sebagai roh, bahasa Arab, Atman, adalah siwa Atman itu sendiri. Maka kita tidak hormati, salah kita. Seperti tadi, masa api ini panas di kompor itu sing bang Banten, nak iya ngelebang nasi, yang segitu sing korek na atau Banten yan. Ayo. Dijojo korek punuh ratu sang yang ngageni pasti diapi na tuh. Karena sudah praksis dia. Mulai kita kan ya. Agama kita kelihatannya konvensional, klasik, primordial, primitif. Semua agama primitif. Coba sih ada manusia primitif ada rago. Tahu nggak? Primitif itu masuk barang antik. Makanya setiap barang yang kita miliki yang menyebabkan klaim disebut barang. Betul nggak Gus Haji? Gus Haji mah duwe barang antik. Karena artinya apa? Benda primitif. Ada paramosiwo di sana dalam telurnya. Ada sadasiwa pada batangnya. Ada siwa atma pada ujungnya, maka ujungnya lebih banyak nikmatnya. Maka sebentar nikah begetapa tubuh sada siwa atma lebih ingin dirasakan. Maka ketika proses reproduksi, taluh kan sing milu megai. Siapa yang megai? Tangkainya. Tubuh perbedaan bola sodok ya permainan suami istri. Kalau bola sodok bolanya masuk tangkainya di luar. Kalau hubungan suami istri tangkainya yang bolanya di engken nu kerang. Ternyata mangkunu saya teman nih nggak satu gitu. Nah Kang Wang semarau di matau aja di koping. Engken pun nut dimpalan ya. Uning nut dimpalan, nuk mau papalan. Baik ya.
Inilah kondisi kita. Jadi mau apapun patram puspam palam toyam, ada Tuhan di dalamnya. Siwa bumi, siwa ton, wiapi, wiapa. Maka ketika kita berbuat upacara, kemarin di tiang di Sulawesi Tengah, ya niki, ring Palu, ibu-ibu nih mungkin kena aliran juga niki, aliran listrik harus lemah, harus kuat nih. Itu tiang mentaken kan sulingnya, tiang jaga melapas cek aneh-aneh di tiang nikin kan sulingnya, saya jawab, do nak metakon ketuanya, pasing banyak urin aneh-aneh, dan niki di Bhagavad Gita patram puspam palam toyam kan di dok itu batnya. Tuh nak di dia nangon melapas cuma bunga kebesari isine don plawose isine ye tiang melapas mungkin kengkenku artinya kalau kita kembali ke Bhagavad Gita itu kan bahasa bermakna, bahasa ya. Ubahlah patram puspam palam toyan menjadi Banten upekara di Bali. Kalau patram puspam palam toyam dia adalah nature, alam. Ketika menjadi upacara menjadi culture, Buddha. Dari nature ke culture membangun nilai. Inilah yang kita persembahkan sehingga menjadi satwamlah itu. Kenapa? Maka ahamkara ketemu dengan satwika lahir panca karma indriya, lahir panca budi indriya. Dadi mekarma ngudiang sing, tapi karma yang mengandung wise kebijaksanaan, budi indriya, bu mengada, di artinya pencerahan, enlightenment, know the darkness. Mensubat awang kita Gus Haji Wirat Maja de jadi mekaca selam kan ya. Dia jema de star misi mejajateran kengken ya. Dia jema kaman poleng kengken ya. Artinya dia tampil sebagai manusia berbudaya. Di proses berbudaya Titiang Sitir Muji Sutrisno, proses berbudaya ada dua gunanya. Satu melangsungkan hidup, dua pemerdekaan diri. Tidak pernah ada budaya itu lepas dari kehidupan manusia, tapi harus ada nilainya pemerdekaan diri. To be excellent. Coba jadi ngadeng raga malu mekenah. Lamun raga sing berbudaya ngudiang misi mekancut perbien, ngudiang misi gini kan. Gue sajikan dua makta seselak tuh. Nengenah. Nebesek ngelenteng. Ini bisa selat, wih lain nih, si bunga pucuk ngecek, nih mangku semua mesaput, biar misi mantang kuning, oh. Kalau kita tanyakan apa arti tentang kuning beda aja saput, hanya beliau yang bisa jawab. Coba aja realita mungkin. Jadi semua ini Tuhan, maka dalam teks Candaya Upanishad sarwam kalu idam. Makanya bagi kita yang ada ruobineda negatif, apa itu? Jelek lawan melanda, dua yang berbeda saling Teori Malinowski dalam teori kekinian antropologi bukan binary oposisi, tapi binary saja, dua yang berbeda saling melengkapi. Loh, mani itu binary, apa sang binary? Bukan oposisi, dua yang berbeda saling Kalau saling menguasai, oposisi dia, binary oposisi. Pasangan biner yang saling menguasai. Dibilang siang malam itulah bertolak belakang, tidak. Siang melengkapi malam, malam melengkapi siang. Maka konsepnya inilah pertemuan yang dua ini menjadi pasangan binary, menjadi pasangan yoganing betara. Dalam bahasa disebut dengan maituna, koito suci betara. Makanya sulingnya kan begini memuda, akasa melingap akasa bapon ki, berarti seret tuh, nong kayak meme nih, komunikasi seret set bercocok megai plak kerja nih, keseimbangan kesama sampurna tat tuh, berjalan ngomong sehingga
neraca muda keseimbangan. Sat sang sadia rum kawaca sam ni dia geni ruda set. Maka karena alamnya dari Trimurti Tattva, lekat hidup mati, itu hukum loh Pradana Tattva dari pertiwi epah tajawa. Inilah kita olah menjadi sarana upakara, menjadi upacara, jadi bebanten. Maka Banten pinakeluh secara umum puja muani. Maka Banten dan puja disebut murti puja. Murti artinya perwujudan, puja artinya stotra, stawa, doa. Maka ia nak ngastawa dewa uli bedur ngenunan, ia ngastawa Banten uli beten ngemenek. Banten mentransendensi, puja mengimanensi. Walaupun di dalam puja juga ada mas feminimnya. Walaupun di dalam Banten ada maskulinnya. Contoh, Banten lanang, Banten peras. Itu ada. Banten iki enggak Banten kan ampun katur ya. Pun. Banten iki nak sami nak. Titiang langsung kepada terapan ya. Kipras. Niki Banten Prasida Triguna Sakti Sangyang Widi. Maka di sini ada kulit peras, ada beras, ada benang, ada uang. Uang simbol rajas, beras simbol tamas, benang simbol satwam. Hanya mohon saya kritik, tidak boleh Banten peras tatakan ban tamas. Harus dia segi 4 dasarnya. Kalau dibuat apa? Ceper gede gaya. Mekejang nih buntar, nis kalau mekejang. Niki apa niki? Lanang karena tumpang. Lihat sodo mungkin. Peras misi tumpang nggak? Kuda tumpang perasnya? Oke. Cuma sodo nak. Ini juga nggak boleh pakai tamas, harus taledang. Niki sodo simuluh, dia sebagai offering persembahan di sini. Maka di sini apa simuluhnya? Penak, tumpeng purusa, penak perdana. Ada anaman kelanan, sari-sari bumi alam semesta. Ini juga nih, ada sadra nenem sadra sedadi anaman anamaya kosa Taittiriya Upanishad. Sari-sari makan disebut dengan sadra sedadriki. Tapi mungkin tipat di Bali apa isinya? Aron-aron. Apa yang nyenang? Ayo pujanya. Pukulan kaki penyenang, nini penyenang. Kau jenang dendera betara, Brahma, Wisnu is. Perhatikan kalau kita mesila metimpuk segitiga nggak bawah. Maka tatakan suamban sulingge adalah tripa. Niki pemaesa tatwa utpeti setiti perlina niki. Ini simbol mahma, ini simbol tertimpuk, maka tertimpuk itu harus 3. Namaste Bhagawan Nagari, Namaste Bhagawan Hari, Namaste Bhagawan Isa. Menek mungkin Surya Chandra lintang terang. Niki adalah aksis muninya niki. Poros tulang belakang ki menek. Tadi pencerahan dia. Menekang malu nih beten segitiga, pang tadi segitiga betul. Trio dasa. Ini kitab suci nih. Ini agama anak tua-tua nih. Pang prasida pun pahit getih nih sing ngakon mangku tuh. Pahit getih nih. Pasing kone manis. Banyak mewat kawat, mebalung besi. Airnya tabrak cucun misi pen batis.
Akhirnya apa? Kembali pada potensi pasif ide betara. Prasida adalah pada bagian bawahnya, niki atasnya. Gimana dak sina nak? Niki dak sina. Dikonklusionkanlah dia menjadi lingkaran. Apa isen lingkaran? Awal pasif segitiga. Ada kojong segi 4. Ada tapak lingkaran ada. Misi sesari daksina. Sing misi sesari deaksina. Di mana dia? Di sini benihnya. Niki yang lingkaran itu turun dia kembali seret. Jadi apa? Konsep alam semesta ini mengemanasi. Disebut evolusi. Ketika pulang involusi. Sebelum dilanjutkan, kira-kira ngerti nggak apa yang Empu sampaikan? Kira-kira berat nggak jadi mangku ini? Ya. Kalau mangku bawa sangat berat karena timbangannya liu. Memang mantra lebih sing susuke, mantra kuang sing tagina. Orang dipuja inak saram inak padam ina mantra tate waca kina bakti kina sar mantra kinam kriya kinam. Tapi mangku-mangku baru apal mantra pejati mune ejam leneng pantawaya duang. Maka ini apa? Kalau ndak ada banten lain Bapak Ibu sekalian kuangan ayam saya ada pemelapat jak pejati take besek newi ya. Tubuh betara niki sirahnya ada di daksina, sifatnya ada di karakter psikisnya di pras, badannya ada pada soda dan anaman. Kemudian pada bagian bawah ada segan segitiga pada bagian bawah. Kadang-kadang anak muda nih playboy berjelek aja kidung nih. Dia yang aturang pejati jag pejati aturnya janang suci niki biyen lanak lanak aturang gitu. Sami sampun puput prating kaking saji. Artinya dengan bersama-sama kita mengelola alam dari nature ke culture bareng aja ipun meyadnya sarwa mentik, sarwa meletek, sarwa tumuwuh. Karena kita agen dalam kehidupan ini. Maka sahana ning bebantan pinake ragan tetui. Sirah ada di daksina ben mani mensubo mati perlu sing ngaben liu-liu lahang bantan tapi ne hidup meyatnya untuk ken sangyang widi ngemuliang raramanipun raga mati sing perlu ngabo bantan. Coba perhatikan apa bantan kematian? Hanya bubur pira nasi angkep bubur pirata monto kan bakal nak mati. Coba ya bojan tu pitaro dewa bantan teben nyengerisi Pakulon pada kau sangyang perdana purusa sangkala nangkala penunggal sangyang asta dewata manusia nirangатurakan sopacarang yadnya pitra teben pengadang-adang sok cek-cek panjang hilang betara Wisnu posire sampun cumawe sang rasa semua betara niki nasi angka bubur pirata itu pun bukan nikmat harus ditelan karena bubur pirata mendaging padang lepas seket pat misi tancap muco ambang seket pat padang lepas simul surya. Panggilnya Nabi harus mundur nih. Sementara tancap ambangan simul soma bulan, maka matahari dan bulan terjadi. Disinilah konsep keseimbang menjadi nasi angkab nol. Maka rajah nasi angkab adalah nganggan padmo. Nelayan kadang niki kan ayah, tidak masalah. Tetapi de sugih mata pelacur karwan mercy abo panakna belut
Banten dak sino ben kalut sesaren siwek. Merana lah jero mangku man sesari, duang tali megulung, mesti bolong-bolong. Karena apa? Kena asap. Mersin mejejer nih Alphard, Rubicon, Banten nih sing mesuwun meteng-teng pejati bantas kresek glayo. Kamennya apa? Kamen Cerjani songket nguspo diajang Padmesana sing nyak ketisen mangku karena mangkune menyi. Mers ketis mangku op gitu ya. Sing tadi ketis op, oh, dadak duduk ke salon gebak ke sirah nih kan salon. Karena takut niki kadung mau genep-genep niki, boknya mau blow, mau jalan cara barang landung. Adi barang landung sing meki bok bon kayak. Jadi tidak perlu berteori liu-liu. Maka konsep berupacara kita dari bawah ke atas niki. Maka konsep ritual kita apa? Menurunkan dari atas ke bawah. Maka konsep apa? Menurunkan adikodrati dan menaikkan bakti umat. Maka Madhyani Kang Tato sadio jate melepaskan maya malakarma menek apa? Menghancurkan maya malakarma menek satcit ananda swarupa. Awalnya apa? Satu pada dasarnya adalah Kriya Sakti. Kedua menek level Jnana Sakti. Ketiga I Caca Sakti. Keempat adalah Adi Sakti. Paling tinggi Para Sakti. Nanti kita akan bahas. Coba perhatikan ke gambar Banten itu kan itu lingkaran segi 4, segi 3. Niki yang menek niki. Tamas remeng dak sino niki buat agama Mandala niki. Sampun nang catat mangku niki ambil aja niki. Tak apa-apa niki. Niki kajian di yang DS3 niki tentang kesulingihan. Maka pertama di segi ketiga kita membangun badan dewata, divine body, ya, divine body, divine psikis, mental kita. Maka konsep ngargo tirta itu ada di, maka sulingi ada 3 tahapan: memudra, ngai tirta, muput ketika busana agung. 3 tahapan dia. Oleh tahapan Siwa Siddhanta yang ditulis oleh Prof. Manta, niskala ini paling tegah di medal, niskala sakala, terakhir sakala. Ternyata di tiang baca juga di buku puja Buddha Padangan juga seperti itu. Badan ini dinaikkan, diolah dengan konsep kemanusiaan, jadikan dia pikirannya jernih, baru kita suniakan. Maka sunia terakhir pasti Banten suci. Maka ketika ngastawa Banten, Banten suci lah yang terakhir. Karena di situ sama dengan puja. Awal dari puja akasa nirmala sunyam guru dewa biomantara. Pecah ongkara dadi raksara ruwi bineda angah dadi arda nareswari. Angah meputar marelekad yang lain set gitu. Sampai terakhir evolusinya ang ung mang lekat hidup mati. Nanti kalau mulai lekat hidup mati ke Panca Brahma menjadi Panca Wijaksara, Wijaksara menjadi aksara ruwineda, aksara ruwineda jadi ongkara, ongkara mulai ke sunya tidak ada apa-apa. Memang butuh modal yang lama niki ngeresepin nih. Tidak hanya sekali semester 2 kali nenten, pelan-pelan sekali. Nah mungkin dengan kada agama New Age religion ini kan mulai niki agama industri sing dadi praktis anggo. Indu pun mengenal praktis. Ada istilah pemogpog. Tapi kan sing dadi konyo pog-pogin. Usaha telarapana karya sing paha pagehang.
Maka dalam ritual Hindu kita di Nusantara khususnya Bali, semakin sulit ngambil sarana semakin tinggi nilai daripada. Kenapa? Usaha ngalih itu berat. Apalagi kalau kita misal kita sampai upacara disebut dengan maligio lajur gitu, harus menggunakan getih warak tuh. Getih badak ini berat nih ngalih. Tapi asungkara karena titiang sering ke Lampung, titiang boleh getih warak. 1 botol penisilin yang besar tak bagi-bagi. Nggak tahu apakah disembelih apa tidak karena berat. Menurut lontar Putru Pasaji, ternyata dengan pengorbanan kita ngalih getih warak aturkan leluhur bisa 1000 tahun ada di alam niskala. Tentulah rasona sing ngidang nyawab niki apa hubung getih warak ken mau 1 stiban di swargan gitu. Maka dari itu sama ketika Pancapanawa akan memulangkan roh leluhurnya dalam upacara Aswameda Yadnya dituliskan kembali dalam Aswameda Parwa sang Pancapanawa sampai menambang emas untuk katurgen para wiku, tidak agnihotra yang dilakukan. Nah kita kembali Bapak Ibu sekalian terkait dengan konsep nikilah awalnya agama dianggap memberatkan. Kok niki titiang sederhana niki wenten kemarin yang istrinya Chinese yang laki ide titiang dan bisa ngai Banten ide terus napi oton tiang makin di Purnamo gitu ya yang patutnya kan meguling ide ya sibuk abo pejati telu ke Grio nah oke bang pas ide nyurio soano wus nika astawa aja Banten nata apa banyak tuh angon pesaksi suryo se tenas segaha harapan sulingnya se ayaban banyak muput se telu gen lah pejati Pragat ternyata mudah beragama idoya kata ya mudah yang punya sibuk kita lamun bener sing lah gawe tungkul ngai status sing nyak ngai bantet tuh belar ada nih kakek tuan. Jadi gerakan praktis kalau kita kembali agama industri efisien ekonomis praktis niki aja pangcek engken pang sepetik betik ning aturan. Kalau pangliuman cara sonteng di Bali holit aturan nipun ageng pami laku tuh bedek atur pangliuman dijada kande menyita banan benyeng aturan apa aturan canang benyeng nyurut pe guling yan. Betul nggak? Kan karma sama dengan pala, aksi sama dengan reak. Maka pertahankan iki di tiang ampura. Waktu di tiang Reng Luwu sekitar 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Mungkin sekitar 2012 kapan tuh ya? 12 ya. Di tiang dadas nabe waktre di Luwu niki. Bukan Luwu Sulawesi Tengah, Luwu Sulawesi Selatan daerah Pak Lopo lagi naik. Yang ketemu dengan orang Luwu di Cingak Banten niki sami ini leluhur kami dulu yang punya ini Pak gitu dia leluhur kami pakai ini tapi karena kami sudah muslim kami tidak pakai lagi paling-paling kami sebutkan sebagai upacara adat. Oke, saya setuju mesti Anda yang paling kuat. Kenapa? Karena di daerah Luwu namanya Bumi Batara Guru. Kerajaannya Sawiri Gading raja pertamanya, buminya Batara Guru. Maka turun ke selatan menjadi Bugis. Maka ibu kota Sulawesi Selatan apa? Maka Mangaksara. Mangaksara. Berarti Mang artinya siwo atau is. Jadi Makassar. Hurufnya Ilaga Ligo. Titiang 3,5 tahun di Buton. Ya. Dulu Pak leluhur kami, dibilang itu orang Buton, biasa merikulan seperti ini. Bahkan 3 bulan orang Buton dole-dole dan turun ke sawah juga begitu.
Makanya kitalah manusia purba, pelestari budaya purba itu. Titiang ke Jawa barusan yang balik dari Jawa, titiang tas-entas di Lapindo. Demikian juga titiang kemarin tas-entas di Lampung, begitu ngarat, hujan keber, kerauhan bahasa Lampung. Kalau kita Lampung, situs tua di Lampung adalah Ratu Pugung. Kata pu artinya Tuhan atau Tuhan, ra empu rampung, ra LDR sama ra artinya bersinar, wanita yang bersinar rabi, pejabat yang punya karisma bersinar rayuyu, rawedeng, ramapati, kan gitu di sandiwara. Kata ra itu Raditya bersinar. Maka dengan demikian agama kita hadir dari sebuah perjalanan panjang dalam peradaban civilization di wilayah religi. Maka dia katakan ampura niki, Indu pun mengatakan kemarin di Parisada bahwa kita berpatokan pada kitab suci Weda. Saya katakan tidak, berlandaskan nilai-nilai spirit Weda dan susastra Weda. Maka kalau sekarang kita hapus semua, berarti kita tidak sembah kepada Empu Kanwa, Empu Sedah, Empu Penduluh di abad ke-10. Dijelaskan sana, mengjawakan biasa mata dan menjawakan Weda mata. Jadi apa yang datang dari India itu tidak langsung. Maka hanya 2 import sulinggih dari India, Resi Markandeya dan Resi Agastya. Selebihnya di Nusantara, orang-orang Nusantara melinggih menjadi empu. Maka saya bangga bernama Empu. Maka saya kemarin ke Jawa di Palmerah, kenapa jenang nama Romo Bapo? Anda kilang alienasi kultural budaya Anda. Semua Empu dulu. Tuh. Kenapa tidak Resi? Baru keputusan Parisada tahun 68 ngalih genealogis. Oh, Yan Aryo dadi Resi. Itu kan baru keputusannya. Satria Dalam jadi begawan. Gus Haji Yudi Arnawo diambil dari 1911 ketika Belanda membuat Radpankerta. Maka para hakim pemutus-pemutus diambil dari Ide Gede atau Empu, diberilah gelar Ide Pedanda. Hakim artinya pemegang tongkat keputusan. Nah jadi nikilah konsep kenusantaraan kita. Di yang mati-matian yang mempertahankan. Karena dengan simbol-simbol yang ada di dalam ritual-ritual itu bukan hanya persembahan, nanti kita akan sebutkan itu. Apa saja ada? Ada hovering, persembahan, ada purification, penyucian, ada sacrifice, pengorbanan, ada salvation, penyelamatan, ada redemption, penebusan, ada liberation, pembebas. Monto nyen artin bantan to. Yang ada mati salah pati tebusin, berarti penebusan. Abo komokso gen padang lepas mur betara tunggalan ring sangkan para ning dumadi menek ngangen pemegat sosot. Oke. Jadi yang kemarin di Meko di tempat pembantian orang-orang Bugis, mohon maaf nih kasus poso. Nggih. Jadi niki sementara sami. Nanti kita lanjutkan lagi. Nggih, kita harus kembali ke skala. Tan malih bos tanya jawab malih. Istirahat dumon. Napi inge nek ada amatur kon enak nek moderator ngelah dia ngatur aja moderator. Ampura Bapak untuk sesi tanya jawab nanti setelah kita break makan kita akan lanjutkan sampai pukul 16 sampai malam pun di tiang siap. Nggih. Mumpung meriki meklusen kan kalau meriki balik nggih. Jadi Monika Dumon makin ngiring ke skala malih. Apa tuh bojiantu buktiantu kena niki kembali ke betara dah nggih malih bos biyen kebenaran ni skala begitu mokso bieu malih bos enten. Inggih menika dumun sebentar sareng sami kita akhiri, kita akan lanjutkan malih bos seusai katurang napi penyembrama siang nggih. Rahayu Om Santi 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 Om suksema nggih suksema Ida Pandita Empu Jaya Acarya Nanda. Aplaus buat
beliau yang sudah luar biasa menyampaikan materi tadi, bagaimana surah mantra dan yantra Banten nih ke, sehingga menjadi apa namanya sumber energi. Mari kita nanti tanyakan setelah sesi istirahat makan siang.